Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat sampai saat ini. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik teman-teman, saya di sini akan menyampaikan sedikit mengenai Pancasila dalam perspektif Islam. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa Pancasila itu terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai definisi Pancasila. Pancasila ini terdiri dari dua suku kata dari bahasa Sanskerta. Yang pertama yaitu panca. Panca yang berarti 5, sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila adalah pedoman kehidupan berkewarganegaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menurut Profesor Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari dua suku kata. Yang pertama panca yang berarti 5, sila yang berarti sendi, dasar, atau peraturan untuk bertingkah laku yang penting dan baik. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang memiliki pedoman untuk senantiasa berbuat atau bertingkah laku yang penting dan juga baik. Selanjutnya, menurut Notonegoro, Pancasila adalah falsafah dan ideologi suatu negara yang dijadikan pandangan atau dijadikan pedoman untuk bangsa Indonesia, dijadikan sebagai pemersatu bangsa Indonesia, dijadikan sebagai lambang persatuan bangsa Indonesia, dan pertahanan bagi bangsa Indonesia. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan ke pembahasan, yaitu Pancasila dalam perspektif Islam. Apakah di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang menjelaskan atau ayat-ayat yang sesuai dengan sila-sila dari Pancasila? Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Al-Quran dalam beberapa ayatnya telah menerangkan kepada umatnya untuk senantiasa mengesahkan Tuhan. Hal ini selaras dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Butir dari Pancasila yang pertama ini telah membuktikan bahwa negara Indonesia ini mengakui kepada Tuhan yang Maha Esa dengan yang disesuaikan dengan kepercayaan warga negaranya. Yang selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengajarkan kita untuk senantiasa memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Manusia yang beradab menjadi pembeda antara manusia dan hewan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau karib kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.
Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Sila kedua ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersikap adil kepada setiap manusia, mencintai sesama manusia, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam hal ini, Islam sejalan dengan konsep Pancasila, yaitu senantiasa berupaya untuk menyikapi keanekaragaman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, Islam mensyaratkan adanya ta'aruf dan tasamuh. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sila ketiga ini mengajarkan kita untuk senantiasa memiliki sifat cinta tanah air dan bangsa, menjaga nama baik bangsa dan negara, menjunjung tinggi persatuan bangsa dan negara. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini pada dasarnya memiliki prinsip, yaitu senantiasa memiliki semangat untuk bermusyawarah dan memelihara asas demokrasi. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, "Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka." Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini dalam demokrasi Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat, bangsa, maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan yang selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini menggambarkan bagaimana terwujudnya rakyat yang adil, makmur, aman, dan sejahtera. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Quran Surat An-Nahl ayat 90. Baik teman-teman, dari apa yang sudah saya sampaikan di atas tadi, bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena di dalam setiap butir-butir Pancasila tersebut memiliki makna yang sangat bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Semangat dari nilai-nilai Pancasila tersebut sangat sesuai dengan agama Islam. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi